Swastiastu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya, I Gusti Ayu Agung Kusumawardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif. Belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, belajar bagaimana mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasinya adalah berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nomor 1 dan 2 di atas adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi nomor 3 adalah motivasi intrinsik. Peran saya sebagai guru adalah menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang dapat memunculkan motivasi ekstrinsik serta menumbuhkan dan mengembangkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol yang dapat dipilih oleh para pendidik digunakan dalam mendisiplinkan murid, yaitu yang pertama, sebagai posisi penghukum, yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Peran saya sebagai guru adalah berada pada posisi kontrol manajer, yaitu mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mempertanggungjawabkan perilakunya, serta berkolaborasi dengan murid agar mereka sadar bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Manajer menerapkan restitusi untuk memunculkan motivasi intrinsik dan dapat mengembangkan identitas sukses pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa kalimat positif yang merupakan pernyataan universal, dibuat sebagai hasil curah pendapat semua murid, menjadi keyakinan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dan memastikan bahwa keyakinan sekolah atau kelas tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pada segitiga restitusi ada 3 tahap yang dapat dilakukan seorang guru dalam mendisiplinkan murid. Tahap tersebut adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Peran guru adalah memposisikan diri sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Tujuannya adalah agar murid mandiri dan mampu bertanggung jawab. Bagaimanakah keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak? Dalam kaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menurut beliau bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan
sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Budaya positif di kelas maupun di sekolah akan tercipta jika konsep budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi mampu diimplementasikan oleh pendidik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah diantaranya dalam proses pembelajaran, murid saling menghormati, saling menghargai, dapat memperbaiki kesalahannya, memahami potensi dirinya, dan mengembangkannya secara optimal. Dalam kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran guru penggerak berfokus pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter yang diharapkan muncul pada diri murid. Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan pendidik yang dapat menjadi teladan dan menciptakan perubahan. Apabila karakter ini tumbuh pada murid, maka budaya positif akan terwujud. Budaya positif misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan perilaku lainnya. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak diperlukan pendekatan kolaboratif inquiry apresiatif yang dilakukan dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Langkah-langkah ini sebagai upaya dalam menerapkan prakarsa perubahan sesuai visi guru penggerak. Ketika visi guru penggerak terwujud, akan terbentuk lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga akan muncul budaya positif. Misalnya, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, kolaborasi dalam menyelesaikan suatu persoalan, dan lain-lain. Pada tahap refleksi, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman saya atas materi budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif menuntun murid berkembang menjadi pribadi yang penuh rasa hormat, bertanggung jawab, dapat dipercaya, mandiri, dan mampu berpikir kritis. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini sebagai guru, saya merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar mereka memiliki perilaku sebagaimana yang saya harapkan. Perwujudannya, saya sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberi imbalan atau penghargaan kepada murid yang berperilaku baik. Ternyata, hal tersebut tidaklah tepat. Hukuman dapat menyebabkan trauma psikologis pada murid, sedangkan hadiah menyebabkan ketergantungan pada murid. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisiologis seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, kebutuhan penguasaan yaitu pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan.
Setiap manusia berperilaku karena memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku murid. Kesalahan murid sekalipun ada alasan atau tujuannya. Alasan atau tujuan tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru, dalam menyikapi persoalan yang terjadi, hendaknya melakukan analisis terhadap kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, sehingga sebagai tindak lanjut dapat memberikan penanganan yang tepat. Murid melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya sebagai motivasi internal. Motivasi ini berefek jangka panjang dan dapat bertahan lama, serta membantu murid untuk menguatkan karakternya. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati datang dari dalam diri murid dapat diwujudkan dengan menerapkan restitusi. Sebagai guru, saya dapat berperan dengan menerapkan restitusi dalam penyelesaian persoalan murid di sekolah. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid yang penyelesaiannya adalah dengan cara yang ditentukan murid. Cara tersebut adalah sesuai dengan keyakinan kelas yang merupakan keyakinan ideal yang hendak diwujudkan oleh semua murid. Penekanannya adalah pada keyakinan yang sudah disepakati oleh semua murid. Keyakinan kelas dapat diwujudkan secara optimal ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Posisi kontrol terbaik yang dapat diimplementasikan guru adalah posisi manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, saat guru melihat murid melakukan kesalahan, sikap guru adalah tidak langsung menghukum, tapi diawali dengan memahami tindakan murid. Tahap-tahap segitiga restitusi dapat digunakan, menstabilkan identitas bahwa setiap orang bisa salah dan pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan salah, guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid dari perilakunya tersebut. Menanyakan keyakinan. Murid diingatkan tentang keyakinan sekolah atau kelas dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana murid harus bertindak sesuai keyakinan tersebut. Apa solusi terbaik yang dapat diusulkan oleh murid? Jawabannya adalah berasal dari murid itu sendiri. Saat murid melakukan kesalahan, kita terbiasa menyuruh mereka minta maaf, menjalankan hukuman yang kita berikan, dan meminta murid mengikuti kemauan guru. Ketika itu semua sudah dilakukan murid, kita beranggapan bahwa masalah sudah selesai. Hal ini tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah manusia merdeka yang memiliki potensi, mandiri, serta mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Restitusi adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan filosofi tersebut, karena dengan restitusi, anak diajak mengevaluasi dirinya sesuai dengan keyakinan terkait nilai-nilai kebajikan universal yang dapat menguatkan karakter anak. Restitusi sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai upaya mengembangkan budaya positif di sekolah. Saya memahami bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan melalui disiplin positif. Disiplin positif dilakukan dengan restitusi. Hal ini didasari bahwa setiap perilaku murid ada alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Proses restitusi berjalan dengan baik jika guru memahami posisi kontrol. Posisi kontrol yang dapat dipilih guru dalam penanganan murid adalah posisi manajer. Hal yang menarik bagi saya adalah selama ini posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk mewujudkan murid berkarakter, tentunya langkah ini tidak tepat karena akan menghambat proses pembentukan karakter tersebut. Materi yang ada pada modul budaya positif membuka wawasan saya bagaimana guru mengimplementasikan konsep menuntun
sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan budaya positif. Perubahan yang terjadi. Modul ini merubah pola pikir saya tentang posisi kontrol guru. Selama ini saya berpikir bahwa untuk sukses, murid harus mengikuti apa yang dikatakan guru, bahwa guru lebih berpengalaman dibanding murid sehingga tahu apa yang terbaik untuk murid. Ternyata, murid bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi dengan tulisan semau kita, tetapi mereka adalah pribadi unik yang memiliki potensi dan kebutuhan dasar untuk dipenuhi dan memiliki kemerdekaan diri untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Tugas saya sebagai guru adalah mengenali kebutuhan dasar murid melalui tindakan yang mereka lakukan serta menuntun mereka untuk menebalkan keyakinan sebagaimana nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga murid menjadi dikuatkan dan karakter mereka juga terbentuk optimal. Ini dapat dilakukan dengan mengambil posisi sebagai manajer dan menerapkan restitusi. Pengalaman yang pernah dialami dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah saya menangani murid dengan kasus bolos pelajaran bahasa Jepang, yaitu tidak ikut ulangan dan lebih memilih ada di kantin. Dengan menerapkan segitiga restitusi berdasarkan tahap-tahap menstabilkan identitas bahwa setiap orang bisa salah dan pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan salah, guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid dari perilakunya tersebut. Menanyakan keyakinan, murid diingatkan tentang keyakinan sekolah atau kelas dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana murid harus bertindak sesuai keyakinan tersebut. Apa solusi terbaik yang dapat diusulkan murid? Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah berasal dari murid. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa senang dan termotivasi untuk memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada murid, bahwa saya dapat berkontribusi mengembangkan potensi yang dimiliki murid untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi mereka. Dari hal kecil dan sederhana berdampak luar biasa bagi murid. Pengalaman ini juga dapat dijadikan teladan bagi murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah penerapan restitusi dalam penanganan murid memunculkan perubahan pola pikir bahwa dalam penanganan murid bermasalah, guru tidak lagi mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Murid mulai menyadari bahwa guru dapat menuntun mereka untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukan dan menggali keyakinan yang bisa mereka implementasikan dalam kegiatan sehari-hari dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Murid difasilitasi mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi. Hal ini dapat mengembangkan motivasi intrinsik murid dan budaya positif di sekolah. Hal yang harus diperbaiki adalah konsistensi menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan murid bermasalah. Hal ini penting agar kebiasaan positif yang ada bisa menjadi budaya di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum belajar modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu
Saya merasa bersalah dan tidak tenang karena belum bisa memposisikan diri sebagai pelayan yang menuntun kodrat murid-murid saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan bahagia karena dapat memfasilitasi murid mengembangkan potensi dirinya, kemandirian, dan tanggung jawab serta kemampuan bernalar kritis dalam pemecahan masalah dan menemukan solusi bagi masalahnya tersebut. Perbedaannya adalah saya semakin paham peran saya sebagai pendidik dalam rangka menuntun kodrat murid dengan senantiasa melaksanakan pelayanan yang berpusat pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Saat itu, saya belum mengenal pendekatan restitusi ini. Jadi, saya tidak sadar bahwa kalimat yang saya sampaikan kepada murid merupakan tahap segitiga restitusi. Intinya adalah, saya sudah menerapkan tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan, semua orang pernah salah, dan validasi tindakan yang salah dengan mengatakan, kamu tentu punya alasan melakukan tindakan itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana meningkatkan peran serta orang tua dalam berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di rumah. Diharapkan hal ini akan menumbuhkan kebiasaan karakter positif pada anak, sehingga secara konsisten akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, koneksi antar materi modul 1.4 yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.